Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Jasali dengan NIM 1051191107520. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan apa sih kebijakan pendidikan itu dan mengapa ditetapkan adanya kebijakan pendidikan di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian dan hakikat kebijakan pendidikan. Istilah kebijakan seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Dari sini, keragaman pemahaman dan makna tentang kebijakan juga sangat bervariasi, terutama pada aspek artikulasi dan konsepnya. Ada yang menyebutnya sama dengan makna kebijaksanaan, padahal dari segi artinya kedua kata tersebut, yaitu kebijakan dan kebijaksanaan, sudah sangatlah berbeda. Istilah kebijaksanaan adalah sifat kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal dari suatu organisasi. Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya sebuah tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Adapun contoh dari kebijakan itu sendiri, yaitu yang pertama undang-undang, yang kedua peraturan pemerintah, yang ketiga keputusan presiden, yang keempat keputusan menteri, yang kelima peraturan daerah, yang keenam keputusan bupati, dan sebagainya. Peraturan kebijakan ini sifatnya mengikat dan wajib untuk dilaksanakan oleh objek kebijakan. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu latar belakang perlunya kebijakan pendidikan. Di antara tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial. Adapun yang melatar belakangi adanya kebijakan pendidikan di Indonesia, yakni pertumbuhan arus globalisasi yang sampai saat ini semakin melesat jauh, terutama pada mutu pendidikan, sehingga globalisasi tersebut mengakibatkan persaingan antar negara. Apalagi kita ketahui bersama bahwa di Indonesia yang secara umum memiliki standar mutu pendidikan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya, khususnya terhadap negara-negara maju. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kebijakan yang harus ditetapkan guna memenuhi target dan mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan kita bersama. Peningkatan mutu tersebut bisa diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal-hal lain yang dapat mengembangkan suasana yang kondusif. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu proses kebijakan pendidikan. Menurut Wood dan Springer, ada 3 proses kebijakan pendidikan, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Tahap yang pertama yaitu formulasi. Formulasi atau pembuatan atau juga penyusunan kebijakan dalam pemerintah yang dilakukan oleh aktor politis. Formulasi ini mencakup tentang kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis dan manfaat yang dihasilkan, pelaksanaan program, serta sumber daya yang diterapkan. Tahap yang kedua yaitu implementasi kebijakan, di mana pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Jadi di sini maksudnya adalah setelah kebijakan itu dirumuskan, disahkan dan dipublikasikan pada khalayak ramai,
kemudian dilaksanakanlah tolak ukur kebijakan pendidikan yang terletak pada implementasinya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait atau stakeholder. Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Jadi pada tahap ketiga ini ada proses pengevaluasian kebijakan. Apakah kebijakan yang sudah ditetapkan tadi sudah mencapai target atau belum? Jadi apabila kebijakan yang dibuat lagi belum sesuai dengan target, maka akan dibuat kebijakan yang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu ruang lingkup kebijakan pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan tentang kebijakan pendidikan di atas, bahwa ruang lingkup kebijakan pendidikan bersifat makro, meso, dan mikro. Maksud dari sifat tersebut antara lain yaitu kebijakan yang bersifat makro ini atau alias umum, atau bisa juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contoh kebijakan makro yaitu kebijakan yang termuat dalam Undang-Undang 1945, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kebijakan yang bersifat meso atau bisa dikatakan bersifat menengah yang lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaan. Contoh dari kebijakan ini yaitu kebijakan dalam Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali Kota, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kebijakan yang bersifat mikro, yaitu mengatur pelaksanaan alias implementasi dari kebijakan publik di atasnya. Contohnya yaitu kebijakan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik tertentu yang berada di bawah menteri, gubernur, bupati, serta wali kota. Dari peraturan kebijakan tersebut, sifatnya itu adalah mengikat dan wajib untuk dilaksanakan oleh pelaku kebijakan itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya dan bagi para penyimak atau pendengar pada umumnya. Akhir kata, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.